Selamat siang, sedulur semua pun dimanapun ya saudara berada. Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Kali ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kenapa kita harus bekerja keras. Kenapa ada orang bekerja keras tetapi tetap miskin? Kenapa ada orang yang kerjanya santai tapi bisa kaya? Nah, ini harus kita pelajari bersama-sama. Segala sesuatu itu pasti ada aturannya. Segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Nah, kadang-kadang kita tidak mempelajari sebabnya ya. Jadi ini yang harus kita pelajari. Ya. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berpikir dengan bekerja keras dari pagi sampai malam itu kita akan menghasilkan sesuatu ya. Tapi harus kita pahami dulu sebelumnya. Untuk apa kita bekerja? Ya. Kita bekerja untuk apa? Itu sangat kita pahami. Kita bekerja bukan untuk cari uang sebenarnya. Kalau kita bekerja untuk cari uang pasti kita gagal. Karena upah setiap orang itu berbeda-beda. Ya, sekarang ada UMK, UMR ya yang gajinya 4 juta sekian. Tetapi untuk orang yang berkeluarga besar itu nggak akan cukup. Jadi kalau mau cari uang segitu ya setiap bulan segitu aja, itu nggak akan cukup terus gitu kan. Berbeda misalnya orang yang kerjanya di desa. Ya, gaji 3 juta itu udah cukup kemana-mana. Jadi bekerja itu harus kita pahami dulu. Bekerja keras itu untuk apa? Ya, kita harus balik dulu kepada filosofinya. Kita harus balik dulu kepada diri kita sendiri. Sebenarnya gini, bekerja, sekolah dan sebagainya adalah supaya kita untuk hidup lebih baik. Percuma kita kerja dari pagi sampai siang malam, akhirnya kita sakit. Jadi hidup kita tidak lebih baik. Punya uang banyak kita kumpulkan, tetapi kita masuk rumah sakit, minus juga. Jadi ada beberapa teman ya kerja kan tidak dapat jam sostek kalau informal, itu akhirnya dia mengalami kena tipes lah ya gitu kan, yang akhirnya masuk rumah sakit yang biayanya cukup besar. Ya mungkin ada BPJS, ditanggung BPJS, tapi selama dia tidak bekerja maka tidak ada penghasilan. Nah itu masalahnya gitu kan. Nah kalau dia tidak bekerja 10 hari maka dia akan kehilangan penghasilan selama 10 hari. Berbeda misalnya orang kerja kantoran, yang kerja pabrikan, yang ketika dia sakit gajinya tetap utuh. Nah ini yang kita harus pelajari ya, karena kita tidak paham bekerja itu untuk apa. Jadi bekerja sebenarnya bukan untuk mencari uang, tapi supaya kehidupan kita lebih baik. Yang sedikit lebih baik daripada banyak tetapi hidup kita tidak lebih baik. Nah ketika salah persepsi tentang bekerja untuk uang ya, nah itu sudah tidak akan hidup kita lebih baik. Banyak orang kaya hidupnya hancur kok gitu kan. Banyak orang yang punya mobil mewah, punya rumah mewah, malah tidak bisa apa-apa gitu kan, malah hidupnya susah gitu kan. Ini yang kita harus pahami ya. Jerih payah itu akan menghasilkan hasil ya. Kata Ridwan Kamil itu, jerih payah itu tidak akan mengkhianati hasil. Benarkah gitu ya? Tidak semua gitu kan. Tapi yang jelas orang berjerih payah ada hasilnya, walaupun hasilnya itu mengecewakan atau hasilnya tidak mengecewakan, kan pasti yang namanya hasil gitu kan. Nah, hasil itu positif atau negatif kan itu urusan lain. Yang jelas orang berjerih payah mendapatkan hasil ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa semua jerih payah kita pasti mendatangkan hasil. Apakah itu hasilnya baik atau hasilnya buruk, itu pasti mendatangkan. Itu yang harus dipahami. Jadi kita ubah dulu tujuan kita untuk kerja apa. Ya, ketika kita bekerja tujuan untuk lebih baik ya nggak usah sampai larut malam gitu kan. Ya saya seringkali dalam pekerjaan saya sampai larut malam. Ya, misalnya kerjaan 3 hari saya buat 1 hari 1 malam saja sudah. Karena saya ingin lebih baik. Bukannya maruk sama uang itu kok kerjanya sampai subuh. Ya sudah, karena saya punya istirahat 2 hari. Kita ada waktu yang diluangkan 2 hari. Daripada setiap hari saya pergi kerja, lebih baik 24 jam saya kerja, tetapi ada berapa? Ada 48 jam saya nganggur. Saya bisa menikmati waktu saya berkualitas. Itu contohnya. Jadi uang bukan segala-galanya. Ya kita membutuhkan uang, tapi uang bukan segala-galanya. Nah, selanjutnya adalah kita harus pahami orientasi kita kerja apa. Ya, sehingga ada orang orientasi kerja terus ya tetap kekurangan. Ya, cari uang terus tetap kekurangan ya kan. Apa lagi ya kan. Nah, apa yang dilakukan setiap kita tuh kadang-kadang kita tidak paham. Ketika menghasilkan uang ya kita habiskan, menghasilkan uang kita habiskan. Ketika di masa tua ya tidak punya uang akhirnya, ya kan. Ketika jatuh sakit, ketika
ada hal-hal yang mendadak ya, itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa di cover gitu kan, tidak ada mendapat perlindungan dari hasil kerja kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang selanjutnya adalah sistem kerja. Banyak orang bekerja keras ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada juga orang bekerja dengan cerdas. Jadi bekerja itu harus kita bagi dua, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, jadi dulu orang untuk mencangkul sawah itu dengan cangkul ya, membajak sawah itu dengan cangkul terus, wah waktunya lama sekali, butuh puluhan orang. Lalu naik itu dengan bajak. Siapa yang membajaknya? Kerbau. Orang cuma naik saja. Jadi udah mulai semat. Nah sekarang sudah pakai mesin traktor. Hanya beberapa liter sudah 1 hektar selesai berapa hari ya kan. Jadi itu yang semat gitu loh. Jadi bekerja itu harus keras, tetap menggunakan traktor itu dengan kerja keras, tetapi semat, lebih cepat. Coba mencangkul 1 hektar, 10 orang berapa hari kelar selesainya gitu kan. Ya bisa setengah bulan gitu kan untuk mencangkul 1 hektar gitu kan. Nah tetapi dengan traktor hanya berapa hari ya, dan pengeluarannya lebih ringan ya, hasil kerjanya lebih cepat ya. Jadi kita tidak melulu bekerja itu harus bekerja keras, tetapi juga kita harus bekerja smart. Nah hal yang disalahpahami oleh kita, oleh semua orang lah, ketika bekerja itu untuk uang. Ya makanya kita nggak kaya-kaya, karena setiap bekerja kita untuk uang. Setelah dapat uang ya udah kita hamburkan, setelah dapat uang kita pakai gitu kan. Jadi bekerja untuk kebutuhan. Nah orang-orang kaya ketika dia bertambah kaya gitu kan, kenapa? Uang lah yang bekerja untuk dia. Jadi rame trading kemarin ya kan, kita ikut-ikutan ya, padahal yang yang dapat untung besar para broker, para pemilik aplikasi. Nah itu kita dibodoh-bodohi kan. Kalau mau trading saja ya kan. Kalau mau saham saja. Ada satu teman, dia udah beli saham BRI, ya udah tahun depan dia dapat dividen kan gitu. Nah tahun depan dia putarkan lagi, beli saham ini, beli saham itu ya kan, karena itu pasti. Tetapi kalau trading ya nggak pasti gitu kan. Nah ada juga yang main seperti itu. Jadi uangnya untuk bekerja untuk dia. Nah saya sendiri dalam beberapa hal ya, ketika awal-awalnya usaha tanaman ya bekerja keras, tetapi saya sekarang suruh tanaman yang untuk bekerja untuk saya. Woi, menghasilkanlah kalian ya kan, saya perbanyak. Jadi pohonlah yang bekerja untuk saya ya kan. Kalau ada satu pohon bisa menghasilkan 10 cangkokan, 1 cangkok 100.000, dia yang bekerja buat saya, menghasilkan uang. Jadi saya cuma nyangkok sebentar aja kan. Satu pohon yang dicangkok itu kan tidak butuh waktu 5 menit, dan waktu motongnya juga tidak waktu sampai 5 menit. Jadi sampai selesai bisa menghasilkan ratusan ribu itu hanya mungkin 15 menit ya kan dikerjakannya. Jadi ya dia yang bekerja gitu kan. Nah tapi itu bekerja keras. Orang melihat saya, wah capek, panas-panasan nyangkuk. Tapi saya tahu bahwa ya saya tidak sekeras seperti orang yang melihat. Ya saya bekerja sambil nyantai, sambil ngopi gitu kan. Jadi hal yang itu yang harus kita pahami. Jadi kita bekerja cerdas ya, bukan hanya kita harus bekerja keras ya. Survei membuktikan nih, orang-orang yang bekerja cerdas dan bekerja keras ya, orang-orang kaya, para konglomerat itu bangunnya lebih pagi, jam 3 mereka udah bangun ya. Mereka menyiapkan buat diri mereka sendiri. Jam 3, jam 4 paling lambat mereka sudah bangun. Terus tidurnya paling malam, jam 11 jam 12 malam. Tetapi mereka bukan main-main gitu loh. Bukan hura-hura gitu kan. Jadi waktu muda dulu saya, kalau ada teman-teman yang habis gajian sampai pagi gitu, sampai pagi cuma main gaple, main judi gitu. ya itu menghabiskan uang. Jadi bukannya kerja untuk senang-senang, tapi orang kaya tidak pernah senang-senang. Bangun pagi itu bukannya senang-senang, terus larut-larut malam tuh bukan mabuk-mabukan, menghabiskan uang, tetapi mereka benar bekerja. Nah itulah akhirnya orang kaya itu semakin kaya. Nah kita pun bisa gitu loh, kita bisa gitu kan. Mulai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, terus bahwa apa yang kita lakukan bukan mencari uangnya, tetapi bagaimana kita bisa menikmati hidupnya, bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga, punya waktu yang lebih banyak dengan Allah gitu kan. Biasanya orang kalau udah sibuk kerja, waktu sholat aja misalnya selalu terganggu ya kan, karena kerjaannya
terbengkalai lah, karena kerjaannya harus segera diselesaikan. Nah masalahnya sih sebenarnya ada banyak kita waktu sholatnya tidak terganggu, tapi sholatnya terburu-buru. Katanya komunikasi, mana ada sih seorang suami ketemu istri, hai ketemu udah pergi lagi, istrinya belum sempat ngomong apa dia pergi lagi. Jadi sholat itu akhirnya tidak menjalin komunikasi, hanya ya asal setor muka aja gitu kan, ibaratnya absen udah selesai balik lagi gitu kan. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah ada satu prinsip yang harus kita pahami ya, bahwa untuk menjadi kaya, untuk punya uang banyak, untuk punya segala sesuatu yang banyak itu tanpa Allah tidak bisa ya, tanpa Allah tidak bisa. Nabi Sulaiman waktu itu paling kaya di seluruh dunia pada zamannya gitu kan. Dan dia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahi apa-apa. Jadi jerih payah itu tidak akan menambahi apa-apa kekayaan, karena kekayaan itu adalah dari Allah. Allah yang memberikan dengan cuma-cuma. Nggak percaya? Ya ada orang yang lahir masih lahir baru bayi lahir langsung kaya, langsung punya Mercy, langsung punya Porsche, Ferrari gitu kan, dapat hadiah itu kan seperti itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, kita tidak bisa mengejar-ngejar. Jangan kejar kekayaan, seperti sesi sebelumnya saya bilang, jangan ingin kaya, itu dosa. Tetapi menjadi kaya nggak dosa. Jadi itu yang harus kita pahami. Kaya melimpah itu karena Allah, berkat ya, anugerah ya, ibaratnya anugerah rahmat dari yang ilahi ya. Terus bagaimana kita bisa memiliki hasil kerjaan kita? Gini, kembali saya selalu ingatkan, sehelai rambut kita jatuh kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Jadi gini, sia-sia kita bekerja sampai larut malam kalau Allah tidak berserta dengan kita. Sia-sialah kita membangun rumah kalau Allah tidak mengizinkan untuk kita bangun. Sia-sia kita berjaga-jaga kalau Allah tidak menjagai kita. Jadi memang segala sesuatu itu karena Allah, dan itu yang tidak dipahami. Jadi bekerja saja bersama-sama dengan Allah. Apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita ya. Nah ini belajar kehendak Allah nih. Balik lagi ke sesi-sesi sebelumnya, karena apa ya, agak rumit tapi sederhana sebenarnya, karena saudara harus belajar semua sesi yang saya sampaikan kalau saudara ingin sukses dan berhasil. Jadi bekerja keras bisa, tetapi tergantung Allah. Hasilnya Allah yang menentukan. Jadi gimana caranya supaya kita tidak bekerja terlalu keras tetapi kita berhasil? Ya yaitu kerjasama dengan Allah, nanya sama Allah, saya harus mengerjakan apa? Kan gitu. Ya segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya gitu kan. Jadi ya harus tanya kita, apa yang saya harus kerjakan supaya berhasil? Nah manusia yang beriman, yang katanya beragama, itu tidak pernah di dalam pekerjaannya itu bertanya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak berkomunikasi dengan Allah. Karena tidak diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan Allah, bagaimana caranya mendapat jawaban doa. Saya mau usaha, punya uang misalnya 100 juta, apakah saya buka bengkel mobil, apakah saya buka dealer motor, apakah saya buka restoran, ya kan? Nah, kadang manusia itu tidak bertanya sama Allah untuk melakukan itu. Nah, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya selalu bertanya, ya kan? Apa yang harus dilakukan dengan apa yang kita punya? Nah, sehingga orang tidak berhasil, sehingga hasil kerja kerasnya berantakan semua. Ingat ya, krisis moneter, ada orang mengumpulkan uang dari muda sampai miliaran, tiba-tiba banknya dilikuidasi dan sampai sekarang tidak bisa balik lagi uangnya. Nah, hal yang seperti itu yang harus kita pahami, ya kan? Jadi mengapa kita harus bekerja? Jadi ada cerita gini. Ada seorang pemuda, dia sekolah pintar, dia mempelajari semua teknik usaha dan bisnisnya, lalu dia siapkan juga uang dia, ya dia kumpulkan untuk kita. Lalu dia buat perencanaan. Setelah dia buat perencanaan, dia harus bikin ini. Jadi dia ada schedule-nya. Setelah bikin ini, dia akan menikah, ya dia udah punya pacar ibaratnya, dan dia akan bikin ini. Nah, semua apa yang dia siap rencanakan sudah siap semua. Uang sudah ada, gitu kan, perencanaannya sudah ada, semua materialnya yang akan dia lakukan itu sudah ada. Nah, tetapi ketika satu malam hari dia tiba-tiba sesak napas, ya, dia telepon ambulan, ya, dan datanglah ambulan, ya, menyelamatkan dia ke rumah sakit karena dia nggak tahu dia sakit apa. Nah, ternyata dia jantung koroner. Sebelum sampai rumah sakit dia tidak dapat pertolongan pertama dan meninggal. Nah, jadi manusia boleh berencana.
Manusia boleh bekerja keras, tapi Allah tetap yang menentukan, ya kan? Jadi itu kita harus pahami, itu kisah nyata gitu. Dan banyak kisah nyata lain yang harus kita kita lakukan, harus kita lakoni gitu kan. Kita harus pahami bahwa bekerja itu harus bersama-sama dengan Allah gitu. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita harus punya komunikasi. Ketika kita punya komunikasi, maka kita akan dapat tujuan kita hidup apa, tujuan pekerjaan kita apa, destiny kita, takdir kita apa, passion kita. Saya passionnya petani, ya petani, destiny saya sebagai petani, tujuan hidup saya tahu, gitu kan. Nah, kembali lagi kepada sesi pertama tentang tujuan hidup. Ya, jadi harus sadar, harus pelajari. Kalau tidak, bekerja kerasnya percuma. Ya, tidak pernah kaya. Ada saja hal-hal ya, karena kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah tentang tujuan. Ya, tentang destiny kita itu di apa, passion kita apa gitu kan. Kadang-kadang karena orang bekerja hanya untuk cari uang, tidak ada passion dia. Saya ketika di pertanian, saya mungkin penghasilan saya sekian gitu kan, tetapi saya di dunia pertanian ini banyak membantu orang, menolong orang. Jadi ada passion saya senang bisa membantu orang. Kalau ada orang konsultasi, saya ya kadang orang nelpon setengah jam hanya untuk nanya bagaimana memupuk tanaman, saya senang walaupun tidak ada uangnya. Bayangkan kalau saudara dokter menjadi konsultan setengah jam dibayar berapa gitu kan. Nah, itu hal yang harus kita pahami ya. Contohnya, kenapa kita harus bekerja bersama-sama dengan Allah sesuai dengan tujuan. Jadi kita harus punya tujuan yang sama dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Ketika kita suami istri punya uang, istrinya pengen A, suaminya pengen B, jadi nggak? Ya, uang yang harusnya cukup menjadi nggak cukup karena istrinya pengen usaha A, suaminya ingin usaha B. Nah, ketika dua-duanya tidak berjalan lancar, saling menyalahkan. Betul? Betul apa betul, ya kan? Nah, hal seperti itu ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dikomunikasikan dengan Allah, maka tidak akan ada kita menyalahkan hidup kita akan menyalahkan cara kerja kita akan merasa mengeluh dan capek. Aduh ya, kita marah sama anak-anak kita. Bapak capek nyari duit siang malam buat kalian. Ya. Jadi ya akhirnya anak-anaknya malah bandel karena tidak terurus dan tidak terawat. Ya, ada beberapa teman-teman saya karena dia merasa butuh uang dan harus mencari uang, ya anaknya akhirnya narkoba. Anaknya terjun dalam pergaulan bebas. Karena apa? Karena kan tujuan kerja dia uang, bukan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Jadi semua itu ada harganya. Ketika saudara mendapatkan uang, keluarganya dijual jadi hancur kan, seperti ini. Jangan sampai terjadi. Jadi karena berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, dan karena Tuhan Allah lah yang menyertai kita, maka berharap kepada Tuhan itu harus full ya. Tawakal namanya, berserahnya itu betul, tetapi ya itu harus berjalan bersama Allah ya, sehingga tujuan kita hidup kita tercapai, tujuan kerja keras kita tercapai, dan kita akan diberikan hikmat untuk bagaimana melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik, karena Allah memberikan kita pengetahuan untuk bagaimana hidup lebih baik ya. Jadi jangan pernah mengejar sesuatu yang nggak baik lah bagi hidup kita. Jangan menjual harga diri kita, jangan menjual keluarga kita untuk uang. Itu jangan pernah dilakukan. Jangan pernah menjual segala sesuatu, kerukunan rumah tangga kita untuk uang ya. Begini, Allah menurunkan hujan ya. Saya petani, saya senang hujan. Tetapi saudara tahu, ketika hujan terus menerus, orang Jakarta kebanjiran. Artinya hujan tidak baik buat dia. Bahkan di Bogor banyak air-air ini tanah longsor karena banyaknya hujan. Tetapi ketika tidak hujan, orang juga menjerit. Ya kan? Kelaparan, makanan susah, air tidak dapat, ya. Jangankan di desa, di kota pun susah air. Jadi maunya kita apa? Jadi sebenarnya Tuhan menurunkan hujan untuk orang jahat dan orang baik. Tuhan menurunkan hujan buat petani dan buat nelayan. Apakah itu merugikan atau menguntungkan bagi kita, tergantung sikap kita terhadap hujan. Ya, rezeki itulah Allah yang bilang adil. Makanya orang penjahat tetap aja bisa ngasih makan anak istri kan. Orang penjahat bisa saja kan tetap bisa makan gitu kan. Walaupun bilang wah diajab segala macam, buktinya enggak. Banyak kok orang-orang jahat yang di masa tuanya malah jadi kiai
artinya dia tidak diajab. Orang-orang jahat yang di masa tuanya dia jadi pendeta gitu kan, nah, kita ngiri, wah nggak jadi diajabnya, malah dia jadi pendeta tuh orang. Padahal tukang santet tadinya gitu kan, malah tadinya orang jahat kiainya itu kan. Nah jadi jangan menyalahkan apapun, ya kan, jangan menyalahkan keadaan, karena kita memang harus bekerja. Rezeki kita dibagi, sudah diukur sama Tuhan untuk kita dapatkan. Jadi carilah untuk semua itu, untuk kehidupan yang lebih baik, ya kan, supaya kita, hasil usaha kita, kerja kita itu memang benar dinikmati, bukan akhirnya bekerja dapat uang banyak habis dan akhirnya kita mengeluh dan di masa tua kita sengsara, ya kan, karena kita tidak dapat kebahagiaan. Jadi saya ada beberapa orang manula yang akhirnya merasa terbuang di panti, padahal mereka bekerja keras, karena mereka sedih dan mereka sering nangis. Padahal dulu waktu mudanya mereka berjuang supaya anak-anaknya berhasil. Tetapi ketika anak-anaknya berhasil, ada yang di Amerika, ada yang di Jerman, ada yang di Jakarta, dianya ditinggal sendirian, dan dia hanya sesegukan bahwa usahanya untuk membangun keluarga yang lebih baik tidak ada. Malah dia dibuang karena anaknya jadi kaya. Ya, jadi hal-hal seperti itulah yang kita harus pikirkan, bahwa hentikan bekerja keras yang tidak jelas. Jadi bekerja keras dan bekerja cerdas itu harus kita lakukan. Ya, tujuan kerja itu apa? Itu yang harus kita pahami. Ketika kita mengenal Allah, tahu tujuan kita hidup kita, destiny kita itu apa, passion kita apa, kita akan menikmatinya. Kekayaan nggak usah dicari, dia datang sendiri ketika kita tulus, ikhlas, dan tujuan kita benar. Terima kasih sudah menyaksikan materi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Tetap kita bekerja keras dan bekerja cerdas.